Oke, Teja dan Pascal itu. ada Raditya Praba Junior, Hadir Bu. Radit ada. Hadir Bu. Oke, selanjutnya Muhammad Arkan Fatih, Arkan ada. Selanjutnya ada Andika Satya Arya Guna, Andika nggak ada ya. Kemudian ada Ramdan Tri Fauzan, Ramdan nggak ada juga. Yuda Hafiz, Yuda Hafiz belum ada. Kemudian ada Firza Raffi Arya Putra, Selamat siang, hadir Bu. Firza Raffi ada. Selanjutnya ada Yeni Hesti Herawati. Oke. Selanjutnya ada Siti Nurlaila. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya ada Fikri Firmansyah. Hadir Bu. Oke. Saya ada Muhammad Ferry Hidayat. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya ada Syifa Aulia Azhara. Hadir Ibu. Oke. Selanjutnya ada Raniah Kamilah. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya ada Mardiana Saharani. Mardiana belum ada. Selanjutnya ada Arum Nur Anggraini. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya ada Robit Ali Zain Musyafa. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya ada Raja Raffi Aryawira. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya ada Najwa Eka Putri. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya ada Alimah Alda Fuadiyah. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya ada Lailatul Istianah. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya ada Romanus Mando. Hadir Bu. Kemudian ada Kayla Diandra Alisha. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya ada Cecilia Cheryl. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya ada Nanda Melandri. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya ada Jonathan Holomoan. Hadir Ibu. Oke. Selanjutnya ada Aryo Alinugroho Singgi. Hadir Bu. Selanjutnya ada Dea izin sakit. Oke. Kemudian ada Jihan Alia Rahma. Hadir Bu. Oke. Muhammad Syahid Darmawan. Hadir Ibu. Oke. Selanjutnya ada Nur Fitri Anggraeni. Hadir Bu. Oke. Kemudian ada Masya Putri. Hadir Bu. Oke. Kemudian ada Fatir Fairuzi. Hadir Bu, hadir. Oke. Selanjutnya ada Teja Supraba. Hadir Teja Ibu, ada. hadir. Hadir Bu, hadir. Teja hadir. Selanjutnya ada
Muhammad Faturrahman. Hadir Bu, hadir. Oke, hadir. Selanjutnya ada Muhammad Fadli Ihsan. Izin Bu, Muhammad Fadli Bu. Fadli izin kemana? Fadli. Saya kurang tahu Fadli sih Bu, kemana? tadi minta izin doang sih Bu. Saya kurang tahu, mungkin sakit ya Bu. Saya kurang tahu. Dia bilang izin tapi Bu. Oke. Next, Fadlinya mungkin bisa WA ke saya langsung ya, kalau misalkan izin. Tadi siapa? Muhammad Faturrahman ya? Tolong Iya Bu. bilangin ke Fadli Iksannya suruh WA ke saya ya, kalau Ya, misalkan siap izin. Bu. Oke. Ya, Selanjutnya siap Bu. ada Juan Wodi Romansa. Saya hadir Bu. Oke. Selanjutnya ada Nirmala Fauzia. Hadir Ibu. Di situ. Oke. Selanjutnya ada Jauza Akhna. Bu. Akhna ada? Oh, ada. Hadir Bu. Selanjutnya ada, oke. Selanjutnya ada Julianda Jahid Mutakin. Juli hadir Bu. Oke. Selanjutnya ada Azahrani. Hadir Ibu. Zahrani hadir. Selanjutnya ada Andi Mufahri. Alhamdulillah hadir Bu. Alhamdulillah hadir. Selanjutnya ada Nazwa Jelita Soleha. Hadir Ibu. Oke. Kalian lagi habis kelas atau gimana? Iya Bu. Di GRK. Oh, habis kelas ya. Iya Bu. Oke, teman-teman, absennya udah selesai. Sebentar, saya mau mastiin lagi. Muhammad Arkan Fatih nggak ada. Muhammad Arkan Fatih, terus Andika Satya Ya, Yuda Hafiz hadir Bu. siapa? Oh, Yuda Hafiz. Kemudian Ramdan Trifauzan. Hadir Ibu. Oh, ada. Kemudian Andika Satya Aryaguna. Andika nggak ada. Oke. Mardiana Saharani. Bu. Hadir Bu. Oh, Mardiana ada. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang saya mau screenshot. Jadi, teman-teman on cam semua ya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Saya hitung sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke materi ya. Ini pertemuan kedua kita mengenai Search Engine Optimization. Mohon maaf untuk pertemuan hari ini kita selenggarakan secara online terlebih dahulu karena satu lain hal. Oke, insya Allah di minggu depan itu kita bisa ketemu secara offline. Kayak gitu. Oke. Bentar. Oke. Teman-teman, pada pertemuan hari ini itu saya akan membahas mengenai static dan dynamic website serta domain dan hosting kayak gitu teman-teman. Jadi di mata kuliah SEO bersama saya nanti tiap pertemuannya itu kita bakal implementasiin apa yang kita pelajarin di website buatan kita. Jadi nanti di akhir saya bakal minta teman-teman untuk buat website landing page sederhana aja. Kalau nggak salah, waktu teman-teman di semester 3 web dev ya, itu kan pernah buat semacam kayak website landing page kayak gitu kan, yang isinya HTML aja, nggak ada fungsionalitas di dalamnya. Jadi
cuma nampilin informasi gitu aja. Nah, teman-teman bisa pakai website yang udah pernah dibuat semasa semester 3 itu atau boleh buat lagi terserah. Nanti apa ya, informasi mengenai websitenya itu ada di slide terakhir kayak gitu. Nanti bakal saya sampaikan juga. Nah, nanti di website tersebut itu yang bakal teman-teman implementasikan. Jadi di tiap pertemuan kan teman-teman nanti bakal presentasi mengenai topik tertentu SEO. Nah, nanti topik tertentu tersebut diterapin ke websitenya teman-teman itu kayak gimana gitu. Paling itu pembukaan dari saya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai static website, dynamic website, domain, dan hosting. Jadi diharapkan hari ini setelah teman-teman belajar, itu teman-teman bisa tahu perbedaannya apa itu static, apa itu dynamic website, kemudian mengetahui domain, apa itu domain, kemudian apa itu hosting, kemudian bagaimana keterkaitan antara domain dan hosting dalam SEO. Gitu. Oke, selanjutnya kita pertama-tama bahas mengenai static website terlebih dahulu. Jadi teman-teman, untuk static website itu adalah situs di mana teman-teman itu hanya menampilkan informasi. Jadi di dalam situs tersebut itu tidak ada fungsionalitas di dalamnya, tidak ada transaksi di dalamnya. Kayak teman-teman nggak bisa nambah konten, nggak bisa ngedit konten, nggak bisa ngapus konten. Jadi teman-teman cuma menyajikan informasi yang informasinya juga nggak bisa berubah-ubah, jadi tetap aja kayak gitu. Contohnya kayak tadi yang sempat saya singgung di awal, landing page yang teman-teman buat waktu dulu, atau teman-teman bisa melihat company profile yang isinya tuh visi misi perusahaan, dan visi misinya tuh nggak berubah-ubah karena visi misinya itu cuma satu dan itu berlaku selamanya. Jadi kayak kalau ada website yang nampilin informasi seperti itu, cuma nampilin satu arah aja, terus informasinya nggak berubah-ubah, nah itu adalah static website gitu. Nah, kemudian biasanya static website itu dibuat menggunakan 3 bahasa ini, ada HTML, CSS, JavaScript. Jadi umumnya itu HTML, ya ketiga bahasa ini sih. Jadi CSS dibuat untuk mendekorasi websitenya. Jadi ada warna-warna, ada iya, lebih ke warna sih kalau CSS. Kemudian JavaScript bisa memberikan efek kayak misalkan kalau teman-teman ngeklik tombol itu bakalan ada pop-up balik kayak gitu. Kayak ya desain-desain bergerak lah, itu JavaScript. Jadi poinnya adalah biasanya static website atau website yang informasinya itu nggak berubah-ubah, tetap aja seterusnya mungkin bahkan selamanya itu biasanya dibuat menggunakan 3 bahasa ini. Dia nggak ada bahasa uh, server programmingnya, PHP-nya itu nggak ada, Python-nya nggak ada, jadi murni client side scripting-nya aja kayak gitu. Kemudian ketika pengguna mengakses halaman, karena ini adalah halaman yang murni berisi HTML aja, nggak ada server side scripting-nya, nggak connect ke database, nggak connect ke API dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman mencoba mengakses halaman landing page yang dibuat menggunakan bahasa HTML, script HTML, jadi server itu langsung mengirimkan balik ke browsernya teman-teman untuk ditampilkan sebagai bentuk apa ya, client side kayak gitu. Nah, nanti kita bisa lihat nah kayak gini. Jadi di sini ada laptopnya teman-teman, kemudian teman-teman itu mengakses sebuah halaman landing page sederhana yang isi dari landing page tersebut hanya terbuat dari script HTML. Nggak ada bahasa pemrograman PHP, nggak ada Python-nya, pokoknya nggak ada bahasa pemrograman
server-side scripting. Website tersebut yang teman-teman buka itu juga nggak connect ke database kayak gitu. Nggak connect ke API. Pokoknya murni hanya berisi tampilan kayak gitu. Jadi ketika teman-teman mencoba mengakses halaman website tersebut, ya udah berarti si server langsung membacanya lalu langsung mengembalikannya ke teman-teman dalam bentuk browser, tampilan di browser. Jadi cepat gitu karena server membaca tidak ada proses server-side scripting, tidak ada proses yang mengharuskan saya untuk nyari data dulu di database atau manggil data API terlebih dahulu karena ini murni hanya HTML aja. Oh ya udah langsung saya balikkan lagi ke end user saya, ke browsernya dia dalam bentuk tampilan halaman HTML kayak gitu. Ini adalah cara kerja dari static website. Kemudian mana ya? Oke. Karakteristiknya bagaimana untuk static website tersebut? Jadi kontennya itu bersifat tetap atau hardcode. Jadi kan semua kontennya itu ditulis dalam bentuk HTML. Jadi kalau teman-teman mau ngubah, misalkan nih teman-teman naruh nama teman-teman, nama saya lah Ingkres gitu kan di halaman websitenya, kemudian ada typo. Ketika teman-teman mau nulis Ingkreswari jadi Ingkreswati misalkan gitu. Nah, teman-teman nggak bisa langsung gimana ya? Teman-teman harus ngebuka codingannya dulu. Misalkan dari VS Code, kalau pakai toolsnya VS Code, terus teman-teman ubah yang tadinya Wati jadi Wari langsung di codingannya, teman-teman simpan lagi codingannya, baru teman-teman tampilkan lagi kayak gitu. Jadi kalau ciri khas dari static website adalah ketika teman-teman ingin mengedit tampilan dari halaman website tersebut, ya teman-teman harus buka langsung di codingannya kayak gitu. Kenapa? Karena kan static website itu tadi balik lagi ke awal tidak ada eh, apa ya, tidak ada interaksi atau tidak ada fungsionalitas di dalamnya. Teman-teman nggak bisa hapus, nggak bisa edit. Jadi teman-teman hanya bisa baca pun satu arah gitu dan informasinya itu aja nggak akan berubah kayak gitu. Jadi itu kenapa karakteristik dari static website itu adalah teman-teman ketika ingin mengeditnya itu tuh harus mengubahnya langsung di source code-nya kayak gitu atau biasanya kita nyebutnya hardcode kayak gitu. Apapun yang diedit langsung atau di state di codingannya langsung itu namanya hardcode biasanya disebutnya. Kemudian poin yang kedua perubahan dilakukan manual. Ya tadi ini jadi si developer atau yang ngoding itu harus buat file codingan, harus membuka langsung file codingannya, kemudian diedit di kode editor mereka, kemudian di upload ulang ke server buat ditampilin. Terus poin yang ketiga, static website itu tidak membutuhkan database karena lagi-lagi informasinya itu hardcode ya ditulis langsung di codingannya, kemudian jarang berubah biasanya. Jadi informasinya itu aja. Oke. Kemudian di sini teman-teman kalau masih ingat di matkul webdev saya kalau nggak salah pernah ngejelasin perbedaan antara client side dan server side. Jadi tadi teman-teman juga udah dengar di penjelasan saya di awal-awal, kalau client side itu pokoknya tipe atau apa ya, poinnya adalah menampilkan script-script versi klien di sisi klien. Apa aja sih script-script di sisi klien? Ya tadi hanya ada 3, HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi script-script yang fokusnya untuk visualisasi atau tampilan sebuah halaman website, yaitu namanya sebutannya adalah client side scripting. Gitu. Nah,
client-side scripting, kita anggap saja di tengah-tengah ini adalah server ya, server. Kemudian ini anggap saja ada database di sini atau API di kanan kirinya. Nah, ketika teman-teman membuat sebuah codingan isinya hanya HTML, ketika teman-teman mengupload, gini nih, jadi ada developer bikin halaman, kalian developer bikin landing page, isinya HTML aja, kemudian ditaruh di internet, ditaruh di hosting, kemudian saya bisa ngakses halaman website teman-teman, landing page-nya teman-teman. Nah, di situ saya nih, karena mengakses landing page-nya teman-teman, proses yang terjadi adalah di browser saya, ini anggap aja browser saya, itu tuh akan melakukan HTTP request ke server. Kemudian server melihat apa sih yang mau dibuka oleh si Ingress. Oh, ternyata yang mau dibuka oleh si Ingress adalah misalkan landing page-nya Yeni, kayak gitu. Dilihat isi codingannya si Yeni itu, oh HTML semua. Ya udah, nggak ada server side scripting. Ya udah, akhirnya langsung aja dibalikin ke browser saya. Jadi tampilannya adalah di browser saya yaitu tampilan HTML-nya landing page-nya Yeni, kayak gitu. Beda halnya dengan kalau misalkan si Yeni bikin website seperti Tokopedia, ada apa namanya, ada proses di dalamnya. Jadi saya bisa transaksi, saya bisa ngedit quantity item yang saya mau beli, saya bisa nggak jadi beli, bisa ngapus barang yang saya taruh di keranjang dan lain sebagainya. Ada CRUD, proses create, read, update, delete di dalam websitenya Yeni. Ya udah, jadi ketika saya mencoba mengakses websitenya Yeni, si server itu membaca, oh, websitenya Yeni ini ada server side scriptingnya, terus dicek dulu di server side scripting yang saya maksud ini proses apa ya. Oh, Ingress mau nyari barang. Oh yaudah, nanti si server ini mengolah apa sih barang yang dicari Ingress, terus dicari di database-nya. Di database kan berarti ya ini kan bikin website itu terhubung ke database, dicari ada nggak sih yang saya cari itu di database. Kalau ada, kemudian dibalikin ke server, kemudian server baru menampilkannya di browser. Jadi ada proses terlebih dahulu di server, connect dulu ke database, dicari, diolah, kemudian baru ditampilkan di browser saya, kayak gitu, sebagai pengguna atau end user websitenya Yeni, kayak gitu. Jadi otomatis proses yang terjadi lebih cepat, uh, source code yang hanya berisi HTML, karena server tidak perlu mencari segala sesuatunya dulu di server, dibandingkan dengan kecepatan kerja dari website yang emang ada servernya, atau misalkan maksud saya ada connect ke database atau ke API, karena si server harus mencari dulu data di database, nyari atau manggil data dari API dan lain sebagainya. Ini gambarannya tadi kurang lebih seperti sama sih kayak penjelasan saya sebelumnya. Selanjutnya, nah kapan sih teman-teman biasanya menemukan si static website tersebut? Jadi kalau teman-teman ngelihat ada company profile, misalkan teman-teman kerja di sebuah event organizer ya, terus biasanya mereka buat halaman landing page buat memperkenalkan perusahaannya mereka, atau sebutannya biasanya company profile. Terus ada juga landing page event. Nah, kayak misalkan teman-teman ya, ini nih kayak gini, di belakang ini landing page. Terus teman-teman misalkan punya produk apa, UMKM, terus teman-teman taruh produk-produknya teman-teman di halaman landing page dan lain sebagainya. Portofolio personal itu juga bisa. Jadi kalau teman-teman misalkan mau berkarir sebagai desainer, terus teman-teman mau menampilkan desain-desain apa aja yang udah pernah teman-teman buat, ya bisa bikin website portofolio teman-teman, kayak gitu. Jadi desain-desainnya ditampilin aja di situ, kayak gitu. Biasanya ketiga website ini merupakan beberapa website yang
ciri khas dari website statik karena kan informasinya biasanya apa ya, tetap, tidak dinamis, dan lain sebagainya kayak gitu. Ini contoh-contoh website. Kemudian kalau kita berbicara mengenai kelebihan dan kekurangan, setiap kelebihan pasti ada kekurangan gitu ya. Nah, kalau static website apa kelebihan dan kekurangannya? Tadi kalau kelebihannya udah sempat kita singgung dari proses yang ini ya. Jadi kecepatannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan siapa tadi? Server side scripting atau website yang dinamis kayak gitu kan. Karena apa? Karena kalau di client side scripting atau static website itu dia tidak perlu manggil-manggil database dulu, nyari-nyari data dulu di sisi server, jadi langsung dipanggil tampilin aja, panggil tampilin gitu. Jadi otomatis waktu yang dibutuhkan oleh website untuk menampilkan kontennya lebih cepat karena kan tidak ada yang perlu diproses di servernya. Gitu. Jadi salah satu kelebihannya yaitu kecepatannya itu tinggi loadingnya. Nah, kemudian ya jarang down karena sederhana ya, karena isinya adalah HTML, tampilan-tampilan, visual-visual yang lucu-lucu, bagus-bagus kayak gitu. Kemudian tidak ada database crash karena memang tidak tidak perlu, tidak memang tidak membutuhkan database, keterhubungan database seperti itu. Kemudian tidak ada server overload. Jadi kadang server-server atau website-website yang emang ada hubungannya dengan database ketika kita mau akses seringkali page not found atau servernya sedang lelah dan lain sebagainya kayak gitu kan. Kita ambil contoh kalau misalkan kita akses si akad gitu kan, si akad atau mungkin bukan si akad deh, website lainnya misalkan website untuk pembelian tiket konser misalkan gitu kan. Nah, di website tersebut pembelian tiket konser itu kan ada keterhubungan dengan database di mana teman-teman pasti mendaftarkan dulu identitasnya, kemudian teman-teman mencari mau mau data. Jadi si website nampilin dulu data kursi kosong tuh yang kursi mana aja gitu kan. Pasti si websitenya mengakses dulu ke database. Oh, yang masih kosong ini adalah kursi area area bawah panggung misalkan gitu. Terus ada juga yang di tribun yang masih kosong di kategori apa nih, C gitu misalkan kayak gitu. Jadi kan si website itu membutuhkan akses terlebih dahulu ke database kayak gitu. Nah, kemudian yang akses juga nggak satu dua orang, biasanya beberapa orang ramean secara bebarengan kayak gitu. Nah, itu kadang menimbulkan apa ya, websitenya down dan lain sebagainya, itu servernya overload kayak gitu. Jadi biasanya kelemahan dari dynamic website itu adalah butuhnya perhatian lebih terhadap pengaturan website agar servernya itu tidak overload seperti itu. Nah, kelebihannya itu yang jadi kekurangannya dynamic tentu jadi kelebihannya statik karena dia tidak perlu ada keterhubungan dengan server database API dan lain sebagainya, tentu bisa lebih apa ya, terhindar dari hal-hal seperti itu. Kemudian kekurangan dari static website adalah sulit untuk dikelola karena kontennya dinamis. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ngedit ya harus hard code. Jadi harus ngedit langsung di VS Code-nya, buka lagi codingannya teman-teman kayak gitu. Jadi manual. Selanjutnya ini teknologi-teknologi yang digunakan dalam static website. Jadi tadi di awal, di slide awal saya udah bilang ada tiga site ada tiga script. Jadi ada HTML, CSS, dan JS. Jadi kalau HTML itu sulit juga untuk disebut sebagai bahasa pemrograman. Jadi mungkin lebih tepatnya disebutnya sebagai script ya. Soalnya kalau bahasa pemrograman, kalau kita menyebut sesuatu sebagai bahasa pemrograman itu berarti kita mampu melakukan CRUD di dalamnya. Nah, itu baru tepat disebutnya bahasa pemrograman. Jadi kalau sesuatu-sesuatu atau bahasa-bahasa yang sifatnya itu
kayak visual kayak gini, kayak HTML itu kita lebih tepatnya disebutnya sebagai script kayak gitu. Jadi teknologi yang digunakan dalam static website itu ada 3. Pertama HTML, script HTML, kedua script CSS, dan ada JS. Kayak gitu. Nah, JS ini bisa ini kita sebut sebagai bahasa pemrograman karena eh, JS itu sendiri bisa berdiri sendiri dan ada CRUD di dalamnya. Jadi khusus JS, terkhusus mobil khusus JS ini tuh kita bisa sebut sebagai bahasa pemrograman. Oke. Dalam static website, tapi teman-teman dalam static website ini JS nggak akan digunakan dalam hal CRUD. Dia itu hanya digunakan sebagai pemberi animasi. Jadi kalau misalkan teman-teman ngeklik tombol, biar tombol itu bisa misalkan mengeluarkan kedap-kedip gitu. Nah, itu bisa teman-teman memanfaatkan JS gitu. Jadi dalam static website, walaupun JS ini adalah bahasa pemrograman, dia digunakannya pun hanya untuk menambah cantiknya sebuah tampilan. Kayak tadi ada efek lah gitu. Efek mungkin kata-kata yang pas itu adalah efek. Nah, kalau kita berbicara mengenai 3 script ini, HTML, CSS, JS, nah kita bisa mengumpamakannya seperti gambar di sebelah kiri. Jadi kalau HTML, kalau teman-teman masih ingat, ada tag pembuka HTML, terus tag penutup HTML, terus di dalamnya HTML itu ada head, body, kayak gitu kan. Nah, itu kan nanti teman-teman kalau mau nulis header website ya naruhnya di head gitu kan. Kayak misalkan mau nulis judul tab, kalau teman-teman buka browser, terus ada judul tab, nah itu taruhnya di head kayak gitu. Nah terus deskripsi meta description dari sebuah website itu ditaruhnya di head. Terus kalau di body, udah mulai isian dari kontennya. Misalkan H1, heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Nah, berarti kalau kita ingat-ingat struktur penulisan HTML tersebut, kayaknya sama ya. Dan bisa lah kita sebut HTML ini sebagai skeleton atau rangka. Kalau di manusia ada tulang-tulang rangka kita, yaitu kita bisa sebut sebagai skeleton karena HTML inilah yang membentuk kita kan, membentuk tubuh kita kayak gitu. Jadi rangka dasarnya kayak gitu. Kemudian kalau kita berbicara mengenai CSS, CSS kalau teman-teman ingat kan tempat di mana kita memberikan warna ke HTML. Misalkan kita nulis heading 1, nah kita mau si heading 1 ini warnanya merah kayak gitu kan. Nah, kita ngeditnya di file CSS kayak gitu kan. Untuk H1 itu font color-nya red gitu. Nah, terus em, ketika kita membuat paragraf, teks paragraf, terus kita pengen paragraf ini tuh jenis fontnya misalkan bukan Arial tapi Times New Roman, ya kita ngeditnya di CSS. Jadi kita ganti font type-nya jadi yang kita pengenin gitu. Jadi kalau kita ibaratin lagi di manusia, tadi kalau HTML itu rangka tubuh, ya rangka tubuh ya. Terus ya udah CSS berarti adalah kulitnya yang mempercantik si rangka itu gitu, yang melengkapi si rangka itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai JS, tadi saya sudah sempat singgung kalau JS itu berarti adalah animasi ya, animasi berarti kayak apa ya? Ada otaknya lah gitu. Jadi manusianya itu ada otaknya. Jadi ketika di dia bisa bereaksi kayak gitu. Jadi JS ini membuat si manusia ini bisa bereaksi. Kalau kita balik ke website berarti ketika ya ada apa Yuda Hafiz? Ini sih Bu, saya sambil bertanya nggak apa-apa ya Bu? Ya nggak apa-apa. Diskusi Iya, aja. iya. Jadi kebetulan saya kan juga memang skop saya di web development ya, gitu. Saya familiar kan dengan JavaScript, terutama Next yang saya pakai itu frameworknya. Cuman memang jujur saya tuh bisa dibilang zero di teori itu, saya masih nol banget sih Bu.
begitu. Jadi saya mau bertanya gini, kalau misalnya di contohnya kan tadi Ibu Inka sudah jelasin kayak eh, JS itu sebagai script atau otak, CSS itu stylenya kan, HTML itu skeleton atau kerangkanya. Nah, kalau misalnya di dalam JavaScript itu kan ada framework ya Bu. Kayak contohnya yang saya pakai tadi kan ada juga tuh muncul kayak ada Next, terus ada Angular, React gitu-gitu kan Bu. Nah, itu masuknya sebagai apa ya Bu? Maksudnya kayak eh, apakah mereka itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing atau apa? Karena saya juga masih minim di teorinya sih, kurang lebih gitu. Oke, terima kasih udah Hafiz. Jadi Ya, kamu udah make Next ya, Next.js kayak gitu-gitu ya? ya betul Bu. Saya pakai Next. Oke, siap-siap. Mantap ya, mantap. Jujur saya, eh ya ketika belajar JavaScript tuh lama banget bisa tamatnya ya. Jadi keren sih, keren kan. Nah, jadi mungkin saya menjawab pertanyaannya Yuda Hafiz. Jadi kalau ada framework seperti Next.js, itu tuh dia berperannya sebagai apa gitu ya. Jadi selain Next.js mungkin Yuda Hafiz pernah dengar CodeIgniter atau Laravel. Nah, Oh jadi ya, sebelumnya pakai Laravel sih Bu. Soalnya kan dulu pakai. berhubungan dengan database. Mm-mm. Ya, cuman pas begitu kenal Next, kebetulan saya kan juga develop pakai bantuan, kalau Ibu tahu Cursor AI, dan juga pakai beberapa agentic coding lainnya itu nyaranin pakai Next gitu. Jadi saya belajar Next gitu. Sebelumnya pakai Laravel. Soalnya kan Laravel kan dia kan base-nya PHP ya Bu. Gitu. Sedangkan kalau di scaling ternyata lebih cepat Next gitu sih yang saya tangkap gitu. Jadi saya pakai Prisma deh akhirnya buat ORM-nya. Oke. Oke. Berarti kalau si framework kayak Next atau Laravel atau CodeIgniter itu tuh buat apa gitu ya? Kalau menurut saya CodeIgniter, Laravel, Next itu sebagai kita kenalnya sebagai framework ya, sebagai template sih. Kalau saya mikirnya sebagai template. Jadi kalau misalkan Yuda ngoding dari scratch, Yuda pernah nggak sih kebayang Yuda tuh harus bikin MVC-nya sendiri kayak gitu. Yuda harus ngerancang MVC-nya sendiri, jadi harus ngerangkai alur atau template ngoding. Oh, ketika saya mau ngambil database, saya harus ke sini nih tadi MVC yang saya buat. Oh, ke file ini dulu. Oh, file ini dulu dan lain sebagainya. Nah, sementara dengan keberadaan Laravel, CodeIgniter, mereka itu sudah menyediakan sebuah template yang memudahkan developer untuk nanti uh, biar seragam, biar konsisten, biar stabil. uh, Kita buat nih ada panduannya gitu, ada panduannya. Jadi nanti kalian kalau mau ngakses database, cara panggilnya gini ya gitu kan ada format panggilannya nggak sih biasanya. Manggil file yang mana dulu, baru tanda panah terus manggil file apa gitu untuk ngambil database. Jadi Oh, untuk query SQL-nya itu ya Bu. iya, nah jadi mungkin jawaban yang bisa saya berikan adalah fungsi next atau Laravel atau CodeIgniter itu tuh untuk apa ya? Mungkin bukan mungkin, saya bisa bilangnya itu sebagai template yang memudahkan developer. Jadi biar seragam, biar konsisten kayak gitu. Jadi semua orang kalau misalkan bikin dari scratch, logikanya kan beda-beda ya. Otak saya dengan otak Yuda atau otak lainnya itu beda-beda. Jadi dengan adanya si template ini, jadi ketika kita kolaborasi sama satu dunia juga, mereka punya panduan yang emang satu doang, dan kita emang harus ngacu ke panduan itu, jadi collab-nya bisa lebih mudah.
Mungkin itu jawabannya, Yuda. Oke, thank you Bu. Mau satu lagi Bu, ini sih lebih ke, saya minta saran sih, mungkin Ibu kan juga udah lebih lama ya di dunia ini juga kan, belajarnya juga udah lebih senior ketimbang saya gitu. Jadi saya minta saran Bu, menurut Ibu gimana ya kalau misalnya ini kan dunia teknologi kan sangat berkembang gitu kan, lagi ada AI. Apakah untuk saat ini saya itu fokus di kayak satu framework aja seperti kayak Next, itu kan dia sudah full stack kan, atau memang coba pelajarin lagi yang lain gitu, seperti apa namanya Angular, Vue dan lain-lain seperti itu. Menurut Ibu kayak gimana? Kalau menurut saya ya Yuda, lebih baik kamu fokus ke satu aja. Karena satu juga nggak akan habis-habis kan Yuda. Kayak misalkan kita mikir Laravel aja. Sekarang terakhir tuh saya Yuda Laravel 8 megangnya. Nah sekarang udah Laravel berapa kan? Dan itu tiap tiap versi Laravel juga formatnya berbeda-beda ya. Beda lagi. Terus saya harus belajar lagi, ngikutin lagi, update lagi gitu. Jadi kayak untuk ngelotokin Laravel aja itu tuh nggak habis-habis gitu. Nah, kalau misalkan Yuda tertarik di JavaScript, terus makainya Next.js, ya udah fokusin dulu aja, kelotokin dulu. Pertama-tama kelotokin dulu JavaScript. Jadi udah ada misalkan kalau Codeflip ya, kalau misalkan Yuda buka semacam apa ya, kasus codingan terus pakai JavaScript, udah bisa nih dilihat aja udah kebayang cara cara ngerjainnya gimana. Ya udah itu berarti Yuda udah ngelotok JavaScript kan. Terus Yuda fokusin dulu ke frameworknya si Next.js ini. Jadi saran saya adalah fokusin dulu ke satu, karena kalau misalkan Yuda uh, nyoba semuanya tapi nggak dalam ya bagus buat Yuda, pengetahuannya beragam, tapi lebih baik fokus ke satu aja tapi dalam gitu sih. Oke, terima kasih banyak Ibu atas sarannya. Oke. Kalau full stack ya nanti Yuda kalau udah lulus ya mestinya menyesuaikan lagi sih, misalkan kalau misalkan ada perusahaan yang emang make apa ya cara kerjanya pakai framework tertentu ya Yuda emang harus harus pelajarin lagi framework yang emang dipakai di tempat itu. Tapi kan Yuda udah punya power satu, ya saya bisa JavaScript ngelotok banget dan andalan saya tuh Next.js kayak gitu. Misalkan itu kan bisa jadi poin tambah juga. Yang penting fokus dulu ke satu. Ya sih paling itu aja. Iya, kalau untuk saya sih di perusahaan saya itu Bu karena mungkin dari nol ya. Jadi bebas gitu. Yang penting jadi produknya ada gitu kan. Ya ya ketemu jodohnya sama Next jadi ayo udahlah gitu. Yang penting kliennya senang apa perusahaannya senang sama kerjaannya. Oke. Iya kayak gitu sih. Perusahaannya bergerak di bidang apa, terus produk utamanya apa tuh juga? Oh, ini Bu, pertanahan. Jadi saya ngebuat database untuk mengatur sertifikat tanah dan juga plotting, terus manajemen karyawan juga, kayak gitu-gitu sih Bu. Ya, soalnya kan masih pakai paper ya semuanya. Nah, jadi perusahaan itu pengen digitalize, jadi semua itu digitalisasi, dimasukkan ke dalam database. Ya, jadi saya buat yang simple sih sebenarnya, create tadi, create, update, delete, seperti itu. Keren. Sukses. Jadi kalau ada butuh buat apa gitu saya bisa ngubungin Yuda ya berarti ya. Kita bisa collab Oh, bareng. boleh banget Bu. Oke, Kebetulan siap. saya juga lagi side hustle juga sih Bu sama beberapa rekan saya itu buat bikin apa namanya web coding agency gitu sih. Ya semoga bisa sih kalau ada opportunity bisnis. Oke, aman.
Ada sih saya beberapa. Oke, oke, aman-aman. Thank you Yuda buat udah sharing. Jadi saya bisa tahu. Terus bisa oh ya JavaScript hubunginnya Yuda kayak gitu. Oke. Oke, mungkin saya izin lanjutkan kembali ya teman-teman ke slide-nya. Jadi tadi kita sampai JavaScript. Nah, kemudian sebentar ini laptop saya. Oke. Jadi di sebelah kanan ini tuh ada sama juga sebenarnya ini cuman pengulangan gambar. Jadi kalau ada website udah dipakai JavaScript, jadi dia bisa lebih menganimasikan sesuatu seperti itu. Oke. Kapan memilih? Jadi sebenarnya ini sudah sempat disinggung di slide sebelumnya. Jadi ketika teman-teman ingin membuat sebuah website yang informasinya itu jarang berubah, ya jarang berubah, ya berubah berapa kali dalam 3 bulan sekali misalkan gitu, atau bahkan 1 tahun sekali, atau mungkin nggak pernah. Nah itu teman-teman bisa aja pilih static website. Kemudian jika teman-teman ingin membuat proyek, terus tapi teman-teman membutuhkan, teman-teman tuh punya budgetnya terbatas, tapi teman-teman butuh untuk mendiseminasikan perusahaan teman-teman, misalkan gitu ingin buat company profile atau landing page produk UMKM-nya teman-teman. Kalau budgetnya terbatas, ya teman-teman ingat-ingat aja untuk lebih baik saya buat dulu static website kayak gitu tanpa ada operasional CRUD di dalamnya kayak gitu. Kemudian kalau tadi dengan alasan tadi yang alur kerjanya kayak gini, berarti static website kan lebih cepat ya, lebih cepat em, karena tidak ada proses server di dalamnya. Jadi jika teman-teman memprioritaskan kecepatan, itu bisa mempertimbangkan untuk membuat udah landing page sederhana dulu deh gitu, atau company profile HTML aja dulu kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi lagi-lagi dia tidak perlu membutuhkan database. Bagi website-website yang tidak membutuhkan database, berarti itu adalah static website. Kalau teman-teman butuh buat website tapi nggak ada database-nya, oh iya berarti ini tergolong static website. Seperti itu. Kemudian kesimpulannya adalah static website adalah pilihan terbaik untuk website sederhana yang memprioritaskan kecepatan dan efisiensi biaya. Tapi tidak cocok apabila teman-teman ingin membuat sebuah web kompleks di mana ada fitur atau kemampuan create, read, update, delete di dalamnya dan membutuhkan interaksi atau adanya interaktivitas dengan user yang tinggi. Kayak user bisa nyari konten di dalamnya, itu tidak bisa menggunakan static website. Kayak gitu. Selanjutnya kita ke dynamic website. Oke. Dynamic website ini adalah jenis website di mana konten itu dapat berubah secara otomatis sesuai dengan input pengguna atau data dari user. Contohnya itu kita bisa lihat ini aja deh, langsung ke sini. Jadi di sebelah kiri ini tuh ada website Tokopedia versi website ya, bukan versi app mobile-nya. Jadi di sini proses yang terjadi kompleks sekali teman-teman. Tapi Tokopedia berhasil membuat UI UX-nya itu sesimpel mungkin. Sebenarnya di sini ada banyak, ada search, ada proses read ya. Ini cari di Tokopedia, terus create akun, ada proses create. Kemudian di keranjang ini ada proses update dan delete seperti itu. Jadi ini merupakan contoh dynamic website karena ada proses di dalamnya, proses interaksi, proses transaksi di dalamnya. Terus sebelah kanan, oh ya Tokopedia, dan yang sebelah kanan ini enggak deh, Tokopedia nih dia mainannya sama API, karena kalau teman-teman buka Tokopedia teman-teman, terus teman-teman mau bayar apa? Mau bayar IndiHome misalkan gitu dari Tokopedia, atau mau beli listrik PLN di Tokopedia. Nah, si Tokopedia itu mengenali ID IndiHome-nya teman-teman. Oh, ID IndiHome ini atas nama Incres yang punya. Oh ya udah. Terus
listrik PLN ini atas nama misalkan Sulis gitu ya, Sulis. Nah, cara si Tokopedia mengenali IndiHome ini punya Increase, terus tadi siapa? Listrik PLN ini punya Sulis. Si Tokopedia ini mengakses yang namanya API. API punyanya PLN sama API punyanya Telkom IndiHome kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini tadi kan saya nyontohinnya ada database, terus di sini ada API. Jadi kalau website dinamis itu setelah Increase nyari klik tombol bayar PLN di Tokopedia, kemudian nanti si apa ya browser saya itu ngakses server, terus baca API. Lihat dulu tadi di Tokopedia ini ada server side scripting, misalkan pakai PHP ya, misalkan ada PHP-nya, kemudian yang dimaksud end user ini proses apa ya tadi? Dia ngeklik fitur IndiHome mau bayar internet. IndiHome ya udah dia cari API-nya Telkom yang karena Telkom itu menyediakan API nama-nama apa ya member atau pelanggan IndiHome. Ada nih namanya, sorry nomornya terus dilihat API tersebut atas nama Increase. Ya udah dibalikin lagi ke kemana tadi ke browser ke app lah ke aplikasi Tokopedia-nya membaca Increase tagihannya bulan bulan Oktober segini kayak gitu. Nah, itu proses yang terjadi di dynamic scripting. Jadi dia menghubungkan ke database API karena ada server side scripting di dalamnya. Kayak gitu. Nah, kalau sebelah kanan di sini teman-teman di sini adalah aplikasi Tix ID. Jadi teman-teman kalau mau nonton nggak mau ngantri kan biasanya lewat Tix ID ya. Nah, di Tix ID ini dia nampilin kan ini ada carousel, dia tuh nampilin poster-poster film yang emang sedang tayang. Nah, jadwal. Lalu teman-teman lihat ketika klik Doctor Strange, terus ada apa namanya? Ada jadwal kan di sini dari bioskop Starium 2D. Sorry. Dari Hartono ya, Hartono Mall Cigiki itu tuh ada jamnya 11.30 sampai 18.45. Gimana caranya si Tix ID bisa memunculkan data-data ini? Data-data ini ya, Tix ID ini berhubungan lagi dengan API yang menyediakan jadwal-jadwal film kayak gitu. Kemudian ditampilkanlah di aplikasi Tix ID. Jadi Tix ID ini merupakan salah satu contoh dynamic. Ya ini sebagai application, tapi kita bisa mengucapkannya juga sebagai dynamic website karena konteks cara kerjanya sama dengan materi kita yaitu dynamic ya kayak gitu. Jadi ada proses pengaksesan API di server kayak gitu. Itu untuk dynamic website. Kemudian tidak seperti static website yang kontennya tetap, dynamic website memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan relevan bagi setiap pengunjung. Contohnya ada portal berita juga. Kalau teman-teman buka detik.com atau mungkin ada portal yang lebih sederhana, tapi ketika teman-teman buka tiap harinya, kontennya itu berubah-ubah. Nah, itu juga termasuk dynamic website, walaupun tampilannya itu sederhana, seperti landing page saja, tapi informasi yang disajikan tuh real time lah, bisa dibilang real time atau berubah-ubah terus. Nah, itu tuh termasuk dynamic website gitu. Kemudian di sini ada gambarannya kurang lebih sama kayak yang warna-warni ini. Jadi web browsernya teman-teman sebagai klien, sebutannya klien, kemudian akses server. Pertama ke web server dulu, ke hosting, kemudian dicek dulu instruksi yang teman-teman berikan di browser ini tuh maksudnya apa. Nah, ketika instruksinya itu adalah bentuk instruksi untuk mengakses API atau database server, ya udah dicari data-data yang dibutuhkan, kemudian baru dibalikin dan ditampilkan ke web browser teman-teman dalam bentuk client side, biasanya dalam bentuk HTML. Jadi kalau teman-teman lagi-lagi mungkin dulu teman-teman pernah ingat di web dev ketika
ada halaman website, terus teman-teman inspect elemen, tampilannya itu semuanya HTML, karena sifatnya seperti itu. Nah, karena sifatnya seperti itu, jadi apa yang diproses di server, ketika mau dibalikin lagi ke klien, yaitu ke browsernya, ya bentuknya adalah itu, client side. Jadi script client side itu HTML, CSS, gitu. Oke. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari dynamic website. Oh ya, jadi kalau kelebihan dynamic website itu user karena di dalamnya ada CRUD, proses CRUD di dalamnya, connect juga ke database, pas si user bisa berinteraksi lebih. Jadi bisa login, bisa register, bisa memberikan komentar, komentarnya juga nanti tersimpan dan ditampilkan, dan lain sebagainya. Bisa juga memposting konten, menambah sesuatu, meng-create sesuatu, kemudian ada transaksi di dalamnya, kayak Tokopedia tadi. Nah, itu dynamic website. Karena si pengguna itu bisa melakukan itu semua, pengalaman pengguna jadi lebih kaya. Maksudnya poin 2 ini jadi lebih kaya karena banyak yang pengguna itu bisa lakukan, gak hanya sekedar membaca satu arah kayak gitu, mendapatkan informasi satu arah, tapi dia juga bisa memberikan feedback terhadap informasi tersebut kayak gitu. Jadi user experience-nya itu lebih kaya. Kemudian kekurangan dari dynamic website. Tadi sebenarnya udah sempat kita singgung di kelebihan static website. Jadi kalau dynamic website bisa terjadi load server karena dia tuh butuh mengakses database, butuh mengakses apalagi tadi database, terus API kayak gitu. Jadi kalau datanya diakses barengan atau datanya itu besar, ya tadi bisa kemungkinan terjadinya down di website tersebut gitu. Kemudian kalau kita lihat si Tokopedia ini, tampilannya bagus, sesederhana mungkin, timnya UI UX berhasil menampilkannya ini seefisien mungkin, tapi proses di dalamnya nih nggak simple. Jadi ada proses apa ya tadi, pokoknya CRUD itulah ada. Nah, untuk membuat website e-commerce ini tentu biaya yang dibutuhkan lebih tinggi dibandingkan dengan website yang hanya diseminasi informasi satu arah kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya budget lebih, eh, terus ingin misalkan teman-teman punya usaha UMKM, terus punya budget lebih, ingin mempromosikan produknya, ingin mulai usahanya lebih serius, ya udah coba pertimbangin untuk buka aja e-commerce mandiri kayak gitu. Oke, kesimpulannya dari dynamic website itu adalah em, ketika teman-teman ingin membuat bisnis atau platform yang interaktif banget, kontennya update terus secara berkala, itu berarti teman-teman kebutuhannya adalah dynamic website. Tapi ketika teman-teman membuat dynamic website, eh, konfigurasi di sisi servernya atau fasilitas-fasilitas yang teman-teman gunakan di sisi servernya itu juga tentu harus diperhatikan. Kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman mempunyai website yang teman-teman tahu target pasarnya atau end usernya ini udah banyak yang bakal akses, ya tentu ketika pemilihan hosting, teman-teman harus memperhatikan, oh, apakah teman-teman harus memilih dedicated server atau eh, sharing, itu harus teman-teman pertimbangkan juga, kayak gitu. Oke, itu mengenai static website dan dynamic website. Sekarang kita masuk ke domain. Apa itu domain? Jadi, domain dan hosting itu seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, dia itu
kayaknya akan selalu bergandengan bersama kayak gitu. Karena ini merupakan fondasi utama di mana website bisa visible di seluruh dunia kayak gitu. Bisa ditaruh di internet. Ya ini ada keterhubungan antara domain dan hosting kayak gitu. Kemudian domain dan hosting ini juga mempengaruhi si SEO dalam membaca website kita. Kalau di pertemuan sebelumnya SEO itu adalah hasil cari di mana teman-teman munculnya paling atas ya. Nggak mesti paling atas banget, di halaman pertama lah, di halaman pertama search engine. Nah itu SEO kan kayak gitu. Nah, dengan penggunaan domain dan host domain yang tepat itu akan membantu teman-teman untuk SEO dari websitenya teman-teman itu sendiri kayak gitu. Nah, kemudian apa sih itu domain? Kan tadi kita nyebut-nyebut domain dan hosting. Jadi domain itu adalah alamat unik yang digunakan untuk mengakses website di internet. Contohnya ada www.umkmkreatif.com kayak gitu. Domain itu ibarat alamat rumah yang memudahkan orang untuk menemukan lokasi website kita. Jadi kalau ditanya, Ingkres rumahnya di mana? Oh, di jalan ini. Oh, berarti jalannya itu adalah identitas lokasi. Kalau teman-teman mau nemuin saya ya ke jalan tersebut, ke alamat rumah saya itu. Kalau ngomongin domain website ya berarti umkmkreatif.com inilah si domain tersebut. Kalau kita lihat di mana di gambar sebelah kanan ini ada perumpamaannya. Jadi dari host NIC itu dia sudah membuat perumpamaan dengan sangat baik mengenai apa itu hosting, domain, internet, dan website. Jadi kalau website tadi kita ambil contoh saja landing page. Jadi website itu ibarat rumahnya atau kontennya, rumah atau konten. Kemudian hosting, kemudian domain dulu. Domain itu adalah nama jalan rumah kita plus nomornya. Jadi kayak ya nama jalan dan nomor rumahnya lah itu adalah domain. Jadi alamat si websitenya. Kemudian hosting itu adalah tanah di komplek tersebut. Tanah di komplek tersebut. Jadi tanah di komplek tersebut bakalan diisi konten apa aja nih? Oh, ada website landing page nanti. Oh, terus ada apa ya? Ada halaman lain, misalkan rumah lain dan lain sebagainya. Jadi hosting itu adalah alamatnya, tanahnya, nanti tanah itu mau diisi apa? Oh, rumah. Terus nanti ada perintilan kecil pohon, misalkan pohon ini apa ya? Pohon ini, misalkan teman-teman buat halaman HTML sederhana kayak gitu. Nah ini misalkan ini pohon dan lain sebagainya. Nah si hosting ini adalah si tanahnya itu. Sementara di sini host NIC menggambarkan internet itu sebagai jalannya. Jadi mungkin bisa saya definisikan orang-orang berlalu lalang di internet untuk kemudian dia melirik ke website kita, terus dia mengklik website kita gitu. Jadi internet ya sah di sini untuk digambarkan sebagai jalan karena tempat orang dari seluruh dunia itu mengakses atau mencari-cari informasi seperti itu. Jadi gambarannya, perbedaannya apa sih itu domain, apa itu hosting, seperti ini. Kemudian kalau kita berbicara mengenai domain, dia tuh sebenarnya ada struktur. Jadi kan teman-teman tadi saya udah ngasih contohnya www.umkmkreatif.com. Nah, sebenarnya www.umkm. Itu tuh ada namanya, ada namanya gitu, ada strukturnya, struktur domain. Pertama ada TLD atau top level domain. Top level domain itu adalah bagian yang paling belakang yang kalau teman-teman lihat .com, google.com, unj.ac.id kayak gitu. Karena top level domainnya itu adalah yang paling belakang itu setelah second level domain. Kalau di contoh sebelumnya umkmkreatif.com berarti TLD-nya ini adalah .com, kemudian sublevel domain ini adalah UMKM kreatif.
biasanya UMKM kreatif ini itu kan custom ya, terserah dengan kita ketika kita langganan ke hostingnya mau namanya apa ya, terserah set kreatif kita. Kemudian ada subdomain, jadi ada tambahan sebelum domain utama, misalkan blog.umkmkreatif.com. Jadi misalkan ini teman-teman punya website utamanya umkmkreatif.com, kemudian teman-teman di perjalanan mengembangkan halaman baru, coba dong tolong bikinin halaman baru yang emang khusus membahas mengenai blog UMKM atau berita-berita terbaru atau update terkini mengenai UMKM di Jakarta. Terus taruh di mana? Ya udah taruh aja di halaman baru. Kita kasih namanya blog, tapi nanti itu nyatu di website utama. Jadi manggilnya kayak gini, blog.umkmkreatif.com kayak gitu. Itu namanya subdomain. Kemudian contoh di bawah ini kita kalau teman-teman tahu di coding apa namanya penyelenggara apa ya belajar kalau teman-teman mau ngoding gitu mau ngoding belajar mandiri itu bisa di decoding.com. Nah dia tuh websitenya atau URL-nya itu adalah www.decoding.com. Domainnya itu dia berarti yang decoding ini, kemudian TLD-nya itu yang .com, kemudian subdomainnya itu adalah www. Karena dia nggak ada tambahan halaman di depannya kayak gitu. Kemudian di sini ada dari hostinger, dia menggambarkan struktur domainnya sama, yang second level domainnya itu yang namanya di tengah, kemudian top level domainnya itu adalah yang belakang. Nah, terus teman-teman di perjalanan selama ini kalau buka internet kadang lihat ada website yang belakangnya .com, ada yang .org, .net, .id, .ac.id, terus ada apa lagi gitu, .jp, .uk, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman buka-buka misalkan mau lanjut kuliah di luar gitu kan, ngelihat kampus-kampus di sana biasanya domainnya kalau kampus itu .uk kayak gitu. Nah, sebenarnya dot yang tadi disebutin itu ada kategorisasinya juga di domain. Jadi kalau misalkan .com, .org, .net, terus apa lagi ada .biz, .info. Nah, itu merupakan top level domain yang bersifat umum dan bisa dipakai oleh siapa aja kayak gitu. Jadi kita sebagai masyarakat sipil itu bisa pakai domain TLD ini yang generate TLD, sorry, yang generate TLD ini. Jadi .com, .org, .net, siapapun kita masyarakat sipil itu bisa pakai. Kita buka aja di hostinger atau di uh, layanan hosting lainnya, terus pilih aja mau domain apa. Kemudian ada lagi namanya country code TLD. Itu ada .id, .uk, .jp. JP ini Jepang, UK United Kingdom, ID itu Indonesia. Jadi ini merupakan TLD khusus berdasarkan kode negara. Dan biasanya disajikannya itu 2 huruf. Oke, ini TLD itu yang setelah titik ini teman-teman. Ini namanya TLD. Oke, selanjutnya kalau teman-teman sempat kalau membahas mengenai generic TLD selain .net ini juga ada .info, ada .biz. Jadi pertama kita bahas di .org terlebih dahulu. Jadi .org ini merupakan jenis domain yang diperuntukkan untuk organisasi non-profit, terus ada komunitas, yayasan, dan lain sebagainya itu biasanya menggunakan ORG. Namun bukan berarti itu hanya dibatasi untuk 3 orang ini aja, organisasi non-profit, komunitas, dan yayasan. Kita sebagai masyarakat umum, sipil, itu juga bisa pakai .org, kayak gitu. Contohnya apa sih kayak Greenpeace yang ngurusin apa ya? Waktu itu sempat heboh sengketa tanah gitu ya.
sengketa apa lagi Raja Ampat kalau nggak salah. Nah itu Greenpeace.org ini kan merupakan komunitas ya. Kemudian Wikipedia itu juga komunitas berbagi informasi kan. Jadi dia makainya .org seperti itu. Kemudian ada juga .info. Itu biasanya untuk information, dibuat untuk website yang fokusnya pada informasi, diseminasi informasi. Kayak website-website pusat informasi, pengetahuan, atau dokumentasi. Contohnya travelinfo.info, healthinfo.info. Kemudian ada .biz. Biz itu maksudnya adalah bisnis, dibuat untuk bisnis dan komersial. Kalau misalkan nama .com itu udah diambil, ya kita bisa mempertimbangkan untuk menggunakan .biz di sini. Gitu. Nah, dari ketiga domain ini, 4 sih, tadi ada .com juga, 5 bahkan ada .net, itu yang masih jadi populer adalah .com karena apa ya? Karena ketika kita mengakses sebuah website, kita pasti ingatnya website.com, website apa gitu .com. Jadi ngaruh ke kalau bikin website domainnya .com. Jadi karena memang populer banget, kemudian mudah diingat juga. Kemudian kalau kita ngomongin domain tadi kan ada .com, ada .org, terus ada juga .info, .biz kayak gitu kan. Pasti kita kalau nyari website disodorin ada website.com terus ada .biz, pasti kita akan cenderung milihnya .com dibandingkan .biz karena sebenarnya keduanya itu merupakan domain cuman karena tadi apa ya behavior mungkin ada customer behaviornya dari dulu kenalnya .com jadi kepercayaan pengguna lebih lebih apa ya lebih banyak ke website-website yang emang menggunakan domain .com, tld.com kayak gitu. Kemudian idealnya pilih TLB sesuai citra. Jadi kalau teman-teman memang merupakan organisasi ya sesuaikan .org kayak gitu kan. Karena kan pasti teman-teman itu ketika membuat website organisasi pula itu kan mesti ada misi yang ingin dicapai oleh teman-teman kayak gitu. Jadi ya kenapa enggak membranding website teman sorry. Kenapa enggak membranding website teman-teman sesuai dengan tujuannya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman merupakan organisasi atau komunitas, ya udah pakainya .org gitu. Jadi brandingnya bisa lebih kuat kayak gitu. Kemudian tapi pada kenyataannya .com itu tetap yang sering dipakai siapapun teman-teman. Jadi banyak organisasi juga yang ujung-ujungnya dia pakai .com, ya ada juga sih yang pakai .org karena balik lagi ke tadi mungkin consumer behaviornya dari dulu melihat .com itu dikuasai oleh situs-situs terkenal lainnya. Jadi kalau misalkan disodorin beberapa alternatif website, pasti pilihnya yang belakangnya itu adalah .com kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting di sini teman-teman tahu kalau domain tuh ada banyak macamnya dan peruntukannya itu untuk apa teman-teman udah bisa tahu di sini. Kemudian tadi kan kita udah tahu ada generik, ada country code. Nah, sebenarnya ada lagi namanya sponsored TLD. Apa itu sponsor TLD? Adalah domain tingkat atas yang dikelola oleh sponsor atau lembaga tertentu dengan aturan khusus. Jadi nggak semua orang, kita nih masyarakat sipil bisa punya domain ini. Gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu, entitas-entitas tertentu yang bisa menggunakan domain tingkat atas ini atau kita sebut sponsor TLD kayak gitu. Contohnya kayak apa sih? Kayak .edu, .ac.id, .gov, apa lagi? Bentar. Kalau kementerian itu
Ya, pokoknya kayak gini deh, .edu, .gov, .mil. Nah, itu kan merupakan lembaga-lembaga khusus ya, lembaga-lembaga khusus. Berarti domainnya, domain-domain itu tuh nggak bisa, oh .go.id ya. Nggak bisa sembarangan orang kayak saya itu tuh masyarakat sipil make domain itu, bisa dapat domain itu. Tentu ada bagi seseorang atau sekelompok orang atau organisasi tertentu untuk bisa mendapatkan domain sponsor ini, domain tingkat atas ini, tentu perlu ada dokumen administrasi yang perlu mereka lengkapi. Selain itu, mereka harus memenuhi karakteristik tertentu yang memang sudah ditetapkan bagi orang-orang yang berhak mendapatkan domain ini kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya sebenarnya juga bisa mengajukan, cuman eh, memenuhi nggak syaratnya gitu. Ada kan tentu ada syarat-syarat khusus yang emang dibuat gitu untuk bisa mendapatkan domain tersebut kayak gitu. Pertama kita lihat .edu, jadi hanya diberikan kepada lembaga pendidikan yang terakreditasi. Kalau di Indonesia, kampus biasanya pakai .ac.id, kalau .edu itu lembaga pendidikan yang ada di Amerika, contohnya Universitas Harvard. Terus ada Universitas MIT, nah itu dia pakai .edu, kayak gitu. Nah, tentu ketika kita mau mendapatkan domain .edu ini, itu pasti saya harus melampirkan, oh kamu organisasi bukan, gitu. Terus mungkin ada bukti-bukti apa ya, NIB lah atau apa gitu. Terus ada bukti akreditasi, apakah saya terakreditasi atau enggak sebagai lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Baru saya bisa dapetin domain .ac.id kayak gitu. Selanjutnya ada .gov. Ini khusus untuk instansi pemerintah. Tapi biasanya gov ini dipakai di luar negeri. Kalau di Indonesia itu .go.id kayak gitu. Hanya untuk lembaga pemerintah resmi. Tentu sama kayak .edu dan seluruh jenis domain sponsor. Ketika ingin mendapatkannya tentu ada dokumen-dokumen administrasi atau kelengkapan-kelengkapan yang harus dipenuhi kayak gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau .mil ini tuh khusus untuk militer. Hanya untuk organisasi militer di Amerika Serikat. Terus ada lagi .aero, .museum, .coop. Kayak gitu. Gimana cara ngedapetin sponsor TLD ini gitu. Jadi harus melalui proses verifikasi dari lembaga sponsor. Terus ini ada syarat-syaratnya nih. Kalau .edu berarti teman-teman butuh dokumen akreditasi pendidikan resmi. Untuk dapetin dokumen akreditasi pun teman-teman harus melalui proses yang panjang dan butuh effort kayak gitu kan untuk bisa mendapatkan dokumen akreditasi gitu. Dan itu perlu divalidasi juga oleh pihak yang berwenang, baru nanti kalau misalkan udah oke, baru deh keluar dokumen akreditasinya. Jadi memang untuk mendapatkan dokumen ini em, tidak apa ya, tidak main-main juga sih kalau bisa saya bilang kayak gitu. Kemudian ada .gov itu butuh SK atau surat resmi dari pemerintah dan seterusnya. Terus ada juga surat yang membutuhkan bahwa organisasi tersebut adalah museum. Gitu. Jadi untuk mendapatkan surat ini bisa keluar dari pihak berwenang ya. Tentu kan ada proses yang harus dilengkapi dan dilalui terlebih dahulu gitu. Jadi nggak asal kayak gitu. Kemudian peran domain dalam SEO. Pertama, domain yang sesuai dengan topik konten website teman-teman pasti lebih mudah diingat oleh si pengguna kayak gitu kan. Jadi ketika ada orang atau end user mencari produk atau jasa tertentu, cenderung dia bakal lebih percaya dengan domain yang emang selaras dengan kebutuhan mereka kayak gitu. Misalkan kalau teman-teman nyari jasa sedot WC, terus domainnya itu uh, coklat cake gitu kan. Coklat cake kan dikira penipu orang teman-teman butuhnya nyari jasa sedot WC tapi kok nama domainnya coklat cake kayak jualan kue coklat gitu kan cenderung jadi
kurang dipercaya. Jadi kalau misalkan bikin nama domain ya disesuaikan aja sama konten websitenya teman-teman. Kemudian jika sesuai domainnya itu tentu dapat meningkatkan click-through rate di hasil pencarian kayak gitu. Selain itu menggunakan nama domain yang sesuai dengan konten dari websitenya teman-teman itu juga membantu Google untuk memahami konteks website tersebut kayak gitu. Kalau misalkan domainnya itu tadi .ac.id, oh berarti ini tentang pendidikan atau lembaga pendidikan kayak gitu. Kemudian contohnya apa? Contohnya batiksolo.id ini membantu menargetkan keyword batik Solo. Jadi kalau teman-teman nyari batik Solo, ya kemungkinan besar si website batiksolo.id ini akan muncul karena nama domainnya itu sesuai dengan keyword atau konten yang emang di apa namanya diatur oleh si pengembang website ini, yaitu tentang jualan batik atau memperkenalkan batik Solo kayak gitu. Terus ada juga Travel Jogja. Ini mempermudah ranking untuk kata kunci kalau teman-teman lagi nyari wisata seputaran Jogja. Nah, kemudian domain yang singkat dan unik itu juga mudah diingat dan lebih kuat untuk membangun brand jangka panjang. Contohnya apa? Contohnya Tokopedia. Awal-awal mungkin kayak bingung Tokopedia ini apa gitu, tapi lama-lama karena namanya unik dan nggak ada yang sama 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 Tokopedia, jadi kayak ya kalau ngomongin Tokopedia keingetnya si ijo itu aja gitu, satu-satunya si ijo, satu-satunya di hidup teman-teman, di hidup saya itu Tokopedia ya itu gitu. Gambarnya burung hantu ya teman-teman. Nah kemudian Bukalapak, ya Bukalapak kan unik juga tuh namanya, jadi pintar-pintar dari teman-teman untuk membuat nama domain seunik mungkin agar kalau teman-teman memang punya brand sendiri ya brandnya bisa long last sustain kayak gitu. Kemudian tadi kita udah belajar mengenai static, dynamic, website, kemudian ada domain. Sekarang kita masuk ke hosting atau si tanah kita. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada gambar tanah ya tadi dari host NIC. Jadi hosting itu yang mana ya berarti tanah di perumahan kita itu. Yang mau ditaruhin apa? Mau dibangun rumah lagi, mangga. Berarti kalau dibangun rumah lagi, berarti ada halaman website yang ditanam di hosting itu baru. Terus dan lain sebagainya itu hosting. Jadi definisi kalau di sebelah kiri hosting adalah layanan penyimpanan file website agar bisa diakses online. Jadi teman-teman udah ngoding nih, udah ngoding kan kalau waktu itu kita ngodingnya pakai Sampipi, servernya lokal, terus ditaruhnya di file di folder namanya htdocs. Nah, codingan teman-teman yang teman-teman taruh di htdocs itu teman-teman taruh di online. Misalkan teman-teman hosting di Niaga Hoster gitu ya, di Niaga Hoster teman-teman taruh di situ. Nah, file codingannya teman-teman baru nanti filenya website yang teman-teman, apa yang teman-teman coding itu bisa dibuka oleh semua orang dengan hanya menginputkan domain teman-teman tadi, www apa kayak gitu. Jadi hosting itu adalah tempat di mana teman-teman naruh file codingannya teman-teman agar file codingan teman-teman itu bisa outputnya dilihat oleh semua orang kayak gitu. Itu hosting. Nah, untuk hosting ini ada beberapa tipe. Jadi ada shared, dedicated, VPS. Kalau shared ini satu server itu dibagi untuk beberapa website. Jadi ketika server tersebut down atau sedang maintenance, website yang emang terhubung ke share hosting itu ya tidak bisa diakses. Kalau dedicated hosting, satu server untuk satu website. Kalau VPS hosting itu ada ibaratnya kayak kosan, kos-kosan. Jadi kalau shared
hosting itu kan tadi website make bareng-bareng satu website. Jadi bayangkan saja teman-teman ada di kontrakan, terus ada di ruang tamu. Nah, teman-teman beserta teman-teman lainnya itu tuh duduk barengan di ruang tamu tersebut atau di satu ruangan yang sama. Jadi kalau misalkan ada lampu mati, ya semua merasakan lampu mati. Terus kalau misalkan ada teman yang berisik, yang semua juga terganggu karena keberisikannya kayak gitu. Karena kan kalian ada di satu ruangan. Kalau VPS server itu kayak kosan. Jadi kosan itu kan terdiri dari beberapa kamar. Jadi website teman-teman itu ditaruh di satu kamar terpisah dengan kamar lainnya. Di kamar lainnya tuh ada website lagi punya orang lain, website lagi punya orang lain. Jadi kalau misalkan di kamar sebelah itu berisik atau mati lampu, teman-teman nggak akan berpengaruh karena teman-teman udah punya kamar sendiri. Mungkin itu penjelasan sederhananya dari hosting tadi. Nah, di sini teman-teman ada beberapa hosting options untuk kita sebagai apa ya, sebagai masyarakat yang mau mencoba untuk mengonlinekan website kita. Pertama ada yang gratis. Yang gratis di sini mungkin banyak, tapi di sini saya ingin menggunakan GitHub. Jadi kalau teman-teman tahu GitHub itu adalah media sosialnya para developer. Kalau teman-teman pakai Instagram, karyanya teman-teman itu adalah foto-foto feed-nya teman-teman. Jadi di feed teman-teman ngepost foto di feed, nah itu karyanya teman-teman. Teman-teman nunjukin ke semua orang, ini loh saya gitu kan. Atau di highlightnya teman-teman itu adalah karyanya teman-teman. Terus kalau di ya mudahnya itu sih IG, terus ada di LinkedIn teman-teman naruh pernah bikin karya apa aja sih, misalkan publikasi jurnal atau sertifikasi. Nah, itu media sosialnya LinkedIn. Nah, kalau GitHub itu tempat teman-teman naruh teman-teman tuh pernah bikin apa aja terkait codingan gitu. Jadi misalkan teman-teman dulu pernah buat landing page untuk mata kuliah web dev, bisa teman-teman taruh di GitHub. Jadi buat mamerin, oh saya ini pernah bikin codingan ini kayak gitu. Nah, di GitHub ini itu dia selain sebagai media sosialnya para developer buat nunjukin pernah membuat project apa aja, dia tuh juga bisa sebagai hosting dan itu gratis gitu. Jadi kita coba belajar bareng-bareng ke depannya untuk membuat tadi, kan di awal saya udah nginfoin teman-teman buat landing page atau boleh pakai tugas landing page yang dulu, terus taruh di GitHub biar bisa secara gratis, terus biar bisa diakses di internet kayak gitu. Terus lanjutin dulu, ada hosting option yang berbayar. Jadi ada Hostinger, Niaga Hoster, Dewa Web, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman pernah atau sering bahkan melihat iklan-iklan hosting kalau pas lagi nonton YouTube kayak atau lagi scroll media sosial, itu biasanya suka ada iklan-iklan untuk hosting gitu. Nah, itu contoh hosting yang berbayar kayak gitu. Yang gratis juga ada, yaitu GitHub. Nah, hubungan domain dan hosting dengan SEO. Jadi domain ini untuk menentukan kredibilitas dan brand awareness. Jadi biar teman-teman tadi mau buka jasa sedot.wc misalkan, nah terus domainnya itu tentu terkait sedot.wc itu kan. Jadi untuk branding sedot.wc nggak enak banget. Nah, contohnya Tokopedia.
Tokopedia itu kan untuk brand awareness, jadi memberitahu orang-orang ini loh Tokopedia gitu. Jadi sampai sekarang kita bisa tahu Tokopedia ya itu yang hijau-hijau itu. Kemudian Tokopedia namanya itu kan mudah diingat ya, unik dan mudah diingat, Bukalapak juga. Jadi bisa meningkatkan click-through rate. Kemudian kalau hosting itu apa ya? Ketika teman-teman ada memilih paket, misalkan teman-teman memilih paket di hostingan, di sebuah tempat hosting gitu, terus ada paketnya SSL atau enggak. Nah, ketika teman-teman memilih yang ada SSL-nya, tentu keamanan itu terkaitnya cyber security ya. Ada ada pelajarannya sendiri. Nah, kalau milih SSL tentu lebih secure. Jadi kan ini kan secure layer kayak gitu. Jadi tadi website yang aman dan cepat itu disukain banget sama SEO. Nah, ini hubungannya dengan si hosting. Oh, website yang cepat dan aman ada hubungannya dengan SEO. Oh, berarti terkait hosting gitu. Hosting kan bisa memilih untuk apakah kamu ingin mempublish website kamu menggunakan SSL, secret layer atau enggak. Kalau iya, ya udah poin SEO-nya semakin meningkat. Seperti itu. Oke. Teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada sore hari ini. Jadi next to do-nya buat teman-teman itu apa? Lagi-lagi saya ingatkan teman-teman boleh pakai tugas yang dulu, landing page yang HTML aja, sederhana aja. Jadi teman-teman buat static website, nggak perlu dinamis, cukup static website aja berupa landing page, terus bikin seolah-olah landing page tersebut memperkenalkan produk UMKM teman-teman, kayak gitu. Misalkan apa, kopi. Terus waktu itu apa ya teman-teman buatnya? Lucu-lucu. Ada baju juga gitu, bagus-bagus juga. Nah, terus pastikan di landing page-nya teman-teman tuh ada 2 halaman. Jadi ada yang menjelaskan produknya teman-teman, terus ada apa namanya? Ada identitasnya teman-teman. Jadi kan lucu nanti sebagai kenang-kenangan dan portofolio juga. Oh, ini loh orang-orang yang bikin dan di mata kuliah apa kayak gitu. Jadi tadi bikin landing page, terus menjelaskan produk UMKM-nya teman-teman, pilih salah satu produk aja, entah itu kopi, baju, atau apapun itu, pokoknya sama seperti yang pernah teman-teman buat di matkul webdev. Kemudian nanti dari static website yang udah teman-teman buat dan siapkan itu, bisa kita utak-utik sesuai dengan materi-materi SEO selanjutnya. Jadi nanti saya juga buat, pokoknya sifatin di sini saya juga belajar juga teman-teman, kita saling belajar mengenai SEO ini. Terus nanti di tiap materinya kita coba ngutak-ngatik website kita berdasarkan dengan materi yang teman-teman ulik pada hari itu. Terus kita juga bakal coba submit bareng-bareng, belajar submit, atau teman-teman nanti mungkin kalau saya kesulitan bisa bantu, dan begitu pun sebaliknya. Tapi kita coba hostingnya itu di GitHub aja yang gratis kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman untuk next studinya. Insya Allah minggu depan kita ketemunya offline. Nah, pas offline itu teman-teman udah mempersiapkan ini static website-nya, terus sama-sama kita coba untuk hosting di GitHub kayak gitu. Udah sih itu aja teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada sore hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Ya, Muhammad Arfan. Sebelum suara saya apakah terdengar, Bu? Terdengar, Arkan. Oke, jadi saya mau nanya untuk yang tadi ya, yang domain itu, apakah emang kalau misalkan ya organisasi harus pakai org, terus info harus pakai info? Mungkin tadi ada yang mungkin saya tadi kelewat gitu, Bu. Takutnya udah jelasin atau belum. Tapi tadi yang jadi pertanyaan saya itu, kalau misalkan itu kita bidangnya ini organisasi, tapi kita mau makanya info gitu.
itu apakah boleh? Apa emang harus disesuaikan aja? Atau gimana, Bu? Iya, Arkan, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Sebentar. Oke, jadi sebenarnya untuk domain tadi yang ada .info, kemudian ada, bentar, oke. Nah, tadi yang ada .info, .apa, .biz, .org, dan lain sebagainya itu sebenarnya apa ya? Kita masyarakat sipil bebas untuk mau pakai domain yang apa gitu. Sebenarnya nggak ada ketentuan kayak sponsor LTD tadi. Kalau sponsor LTD kan harus orang-orang tertentu yang memiliki dokumen-dokumen resmi tertentu yang baru bisa di ACC untuk ngedapetin domain tersebut kan. Nah, kalau si generic LTD ini itu tuh sebenarnya bebas. Kita tuh mau pakai domain yang mana aja itu bebas. Cuman balik lagi ke konten atau visi kita, tujuan kita membuat website itu apa. Kalau misalkan Arkan bergerak di organisasi, kayak tadi contohnya Greenpeace. Sebenarnya bisa juga Arkan milih greenpeace.com. Alasannya apa? Alasannya karena balik lagi ke consumer behavior, website-website yang dari dulu kita konsumsi itu yang .com itu website-website yang terkenal kayak Nike misalkan gitu atau apa ya, Google lah, google.com, facebook.com. Jadi kita tuh apa ya, terdoktrin, oh saya harus pakai website.com karena itu terkenal dan dipercaya banget. Kita kan pasti mikir kalau ada website yang makainya .com, wah terpercaya nih website gitu dibandingkan dengan mungkin ada website yang .net kayak gitu kan. Jadi jawaban saya adalah dibalikan lagi ke visinya Arkan itu tuh apa gitu, dan itu tuh bebas Arkan tuh mau pakai apa. Tapi em, ketika Arkan visinya adalah saya itu adalah sebuah organisasi, terus saya itu ingin mendiseminasikan website ini ya untuk kepentingan organisasi, ya alangkah baiknya pemilihan domain Arkan itu disesuaikan dengan visinya Arkan agar brandingnya Arkan itu lebih kredibel. Jadi lebih baik Arkan pakai .org instead of .com kayak gitu, itu bisa jadi pertimbangan Arkan sih. Jadi jawabannya itu disesuaikan dengan visinya si Arkan lagi sama apakah Arkan ingin membangun branding yang lebih kredibel atau seperti apa gitu. Itu sih Arkan, mungkin semoga menjawab ya. Baik, Bu. Terima kasih. Berarti sesuaikan dengan brandingan aja, Bu ya? Sesuai apa? Sesuaikan dengan branding aja. Iya, 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 benar-benar. Oh, Sesuai oke. dengan brandingan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Rania. Ibu, saya Jihan izin bertanya, Bu. Ini sih sebenarnya tentang dynamic website yang sistem tadi. Kan sebelumnya tuh Ibu tadi ngejelasin itu salah satu contohnya kan untuk pemesanan website tiket konser gitu. Nah, kalau yang menurut pengalaman saya, biasanya itu di lapangannya itu kan memang seharusnya platform website tiket konser ini kan dirancang untuk menangani banyak user sekaligus gitu. Nah, pada nyatanya itu sering error atau kayak pas high traffic gitu. Nah, saya tuh waktu itu sempat udah berhasil masuk ke payment, tapi tuh malah kepental lagi, malah ngantri lagi dari awal. Nah, kalau untuk faktor-faktor kayak gini tuh teknis utamanya tuh biasanya tuh apa sih, Bu? Mungkin apakah karena keterbatasan teknologinya ataukah karena emang manajemen sistemnya aja gitu, Bu? Oke, Jihan. Pengalaman Jihan itu pernah terjadi juga sama saya. Jadi kita sama Jihan. Nah, kalau pertanyaannya kira-kira kendalanya itu apa? Sebenarnya kalau dari saya nggak bisa ngedefine jawabannya secara tepat dan presisi karena saya bukan bagian dari pengembang sistem website tersebut. Tapi mungkin saya bisa menganalisis dari apa yang sama-sama pernah kita pelajari terkait teknologi ya. Itu pertama yang bisa saya katakan adalah
penggunaan servernya dia itu belum diperuntukkan sebagaimana mestinya. Tadi kan kita sama-sama lihat ada dedicated server, ada shared server, ada VPS server kayak gitu. Mungkin dari sisi pemilihan servernya itu kurang tepat kayak gitu. Itu bisa juga Jihan. Jadi banyak orang mengakses dalam satu waktu real time, tapi dari servernya itu nggak bisa menghandle pengaksesan dengan sejumlah yang banyak banget kayak gitu. Mungkin dari pihak penyelenggaranya pun hmm, apa ya, ketika brainstorming manajemen risikonya itu em, em, kurang 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 tepat seperti itu ya. Jadi bentuk mitigasi risikonya juga mungkin ya, ya banyak hal sih bisa dilihat dari berbagai macam alasan, mungkin dari ketersediaan dana juga dan lain sebagainya. Jadi tidak menggunakan server sebagaimana mestinya untuk peruntukannya ketika bisa diakses secara serempak oleh mungkin puluhan ribu orang kayak gitu. Kalau jawaban saya dari sisi server kan kayak gitu. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Tapi kamu berhasil payment Jihan habis itu. Enggak Bu, malah gagal jadi nggak dapet Nggak jadi tiket. ya. Oke, oke. Ya udah. Apa. Oke, selanjutnya teman-teman, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum mungkin saya tutup untuk perkuliahannya. Oke, mungkin kalau nggak ada, karena udah 3 menit lagi juga udah mau selesai, saya izin tutup saja ya teman-teman untuk kelasnya. Buat teman-teman yang masih di kampus, perjalanan pulang nanti hati-hati di jalan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir di perkuliahan sore hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan kita insya Allah ketemu secara offline ya teman-teman. Kita bareng-bareng untuk implementasiin tadi GitHub dan landing page-nya teman-teman. Saya juga nanti mau buat kayak gitu. Ya udah saya izin tutup untuk kelasnya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks ya Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.